Rahayu, salam cinta tanah air Indonesia. Mohon izin saya Udang Indonesia Media Channel kembali pada jati diri bangsa Indonesia. Pada kesempatan kali ini saya akan memberikan sebuah pengantar dari tampilan video yang akan kami unggah, bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa. Maka penjajahan harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan pri kemanusiaan dan pri keadilan. Kemerdekaan adalah hak bangsa, sehingga masuk akal bila bangsa Indonesia pada tanggal 17 Agustus adalah merayakan kemerdekaan bangsa Indonesia. Sebagaimana pada kesempatan kali ini ada beberapa tokoh-tokoh publik yang sudah memberikan pernyataan dalam tempat dan waktu berbeda bahwa kemerdekaan bangsa Indonesia 17 Agustus, hari lahir berdirinya negara, adalah 18 Agustus. Di antaranya beliau-beliau yang terhormat adalah 1. Direktur Pendidikan dan Kemahasiswaan Universitas Padjadjaran, Sumedang, Bandung, Jawa Barat. Beliau Bapak Profesor Dr. Raiza D. Diena Putra M.Hum. Yang kedua, Bapak Profesor Dr. Imam Yahya, Guru Besar Bidang Ilmu Fikih Universitas Islam Negeri Wali Songo, Tambak Aji, Semarang, Jawa Tengah. Untuk yang ketiga, beliau yang terhormat Bapak Profesor Dr. Anhar Gonggong MA, sejarawan dan birokrat Indonesia, tenaga profesional bidang sosial budaya dan kepemimpinan Lembaga Ketahanan Negara Republik Indonesia. Yang keempat, Profesor Dr. Tris Edi Wahyono MM, pemerhati sejarah asal Malang, Jawa Timur. Selanjutnya, yang kelima, tokoh yang menjadi dukungan terhadap kemerdekaan bangsa Indonesia adalah beliau Rektor Universitas Bung Karno Jakarta, Bapak Dr. Andes Sunarto Sardiatmadja MBA. Dalam sebuah lirik lagu 17 Agustus, kita bisa memperhatikan 17 Agustus tahun 45, itulah hari kemerdekaan kita, hari merdeka nusa dan bangsa, hari lahirnya bangsa Indonesia. Sekali merdeka tetap merdeka selama hayat masih dikandung badan. Kita tetap setia, tetap sedia mempertahankan Indonesia. Kita tetap setia, tetap sedia membela negara kita. Salam Rahayu, salam berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa. Selamat mengikuti Indonesia Merdeka, salam Pancasila. Sang pemimpin bangsa Indonesia yang sedang berkarya dalam memperjuangkan bangsa Indonesia menuju ke arah kejayaan, Profesor Dr. Anhar Gonggong MA. Beliau adalah seorang sejarawan dan birokrat Indonesia. Lahir 14 Agustus 1943
Pendidikan yang pernah beliau tempuh: S1 di Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta tahun 76, lulus S2 University Leiden Negeri Belanda, kemudian S3-nya Doktor Ilmu Sejarah dan Fakultas Ilmu Budaya Universitas Indonesia tahun 1990. Beliau adalah kelahiran di wilayah Sulawesi Selatan. Dalam penuturan kisah beliau, keluarga dari Bapak Anhar Gonggong banyak yang mengorbankan nyawa dalam rangkaian peristiwa Westerling di Sulawesi. Lebih kurang ada 20 orang keluarga dekatnya. Ada paman beliau, ada ayahnya, ada kakaknya, ada sepupunya. Pada saat itulah keluarga-keluarga beliau dibantai oleh Belanda. Bapak Anhar Gonggong berusia 3 tahun, yaitu tahun 1947. Di dalam karir yang beliau ikuti, terakhir beliau adalah sebagai dosen di Universitas Insan Cita Indonesia, pernah menjabat sebagai staf pengajar ilmu di Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Katolik Atmajaya tahun 84, Sekolah Tinggi Intelijen Negara pada tahun 2005. Beliau juga pernah menjabat sebagai dosen pembimbing bidang studi sejarah dan program pasca sarjana Universitas Indonesia sejak tahun 1991, jurusan sejarah untuk di Universitas Negeri Jakarta sejak tahun 2001. Beliau tahun 2001-2003 pernah menjabat sebagai Deputi Menteri Kebudayaan dan Pariwisata bidang sejarah dan purbakala di dalam naungan Kementerian Kebudayaan dan Pariwisata Republik Indonesia. Pada tahun 1996 sampai 1999, beliau pernah menjabat sebagai Direktur Direktorat Sejarah dan Nilai Tradisional, staf pengajar di Sekolah Tinggi Filsafat Triyakara Jakarta pada tahun 78-79. Beliau sekarang aktif berkarya di dalam sebuah buku-buku Haji Umar Said Cokro Aminoto, MGR Sugio Pranoto, SJ Antara Gereja dan Negara, kemudian Dari Patriot hingga Pemberontak Abdul Qohar Muzakkar tahun 92 sampai 2004. Karya beliau yang lain: Amandemen, Konsultasi Otonomi Daerah, dan Federalisasi Solusi untuk Masa Depan. Karya beliau lainnya: Indonesia, Demokrasi dan Masa Depan, Pergumulan Antara Masyarakat Warisan dengan Masyarakat Merdeka Ciptaan. Di dalam beberapa waktu lalu, beliau Profesor Dr. Anhar Gonggong dalam sebuah wawancara dalam sebuah acara yang beredar secara umum menyebutkan bahwa hari tanggal 18 Agustus 1945 adalah hari lahirnya hari lahirnya Negara Kesatuan Republik Indonesia. Sedangkan 17 Agustus adalah hari kemerdekaan bangsa Indonesia. Untuk itu silahkan mengikuti dan simak keterangan berikut ini. Terima kasih. Salam Rahayu. Salam. Antara tanggal 15 sampai tanggal 16 terjadi persoalan di antara pemimpin kita. Itu menyebabkan maka pada tanggal 17 Agustus kemerdekaan itu diadakan. Dan itu adalah kemerdekaan bangsa. Belum ada negara. Besoknya baru ada negara, yaitu tanggal 18 Agustus. Seperti itu. Terima kasih. Itu menyebabkan maka pada tanggal 17 Agustus
kemerdekaan itu diadakan. Dan itu adalah kemerdekaan bangsa. Belum ada negara. Besoknya baru ada negara, yaitu tanggal 18 Agustus. Seperti itu. Antara tanggal 15 sampai tanggal 16 terjadi persoalan di antara pemimpin kita. Itu menyebabkan maka pada tanggal 17 Agustus kemerdekaan itu diadakan. Dan itu adalah kemerdekaan bangsa. Belum ada negara. Besoknya baru ada negara, yaitu tanggal 18 Agustus. Di 17 Agustus yang kita peringati itu adalah kemerdekaan bangsa, bukan kemerdekaan negara. Kita tidak punya negara. 17 Agustus itu kita baru menyatakan kepada dunia bahwa kita sekarang sudah tidak dijajah. Kita sudah menyatakan diri sebagai bangsa merdeka. Besoknya tanggal 18, panitia organisasi yang dibentuk oleh Jepang bernama Panitia Persiapan Kemerdekaan itu rapat. Lalu kemudian disitulah dibentuk Republik Indonesia dengan segala perlengkapannya. Presiden Soekarno ditunjuk, Soekarno ditunjuk sebagai presiden, Hatta ditunjuk sebagai wakil presiden. Dari Unpad, Profesor Guru Besar di bidang sejarah visual Fakultas Ilmu Budaya Universitas Pajajaran, Profesor Dr. Reza Binaputra MHum. Beliau mengatakan bahwa banyak yang mengira bahwa Indonesia mulai berbentuk sebuah negara pada 17 Agustus 1945 atau pasca proklamasi kemerdekaan yang dibacakan Insinyur Soekarno. Padahal di tanggal tersebut Indonesia belum resmi menjadi sebuah negara. 17 Agustus 1945 hanya pernyataan kemerdekaan. Indonesia baru resmi menjadi negara pada 18 Agustus 1945. Dengan apa yang sudah disampaikan, saya secara pribadi sangat bersyukur kalau ada satu pondok pesantren yang kemudian mencermati hal yang sangat penting dan mendasar terhadap sejarah bangsa Indonesia. Salah satunya yang disampaikan Pak Budi tadi bahwa ada satu pondok pesantren yang menyampaikan bahwa 17 Agustus 1945 adalah kemerdekaan bangsa Indonesia. Nah, sebenarnya kalau kita menggali sejarah lagi, ya, itu sebenarnya adalah hak semua warga negara. Saya mulai dari situ dulu. Jangan sampai ada orang mengatakan bukan ahli sejarah kok ngomongkan sejarah, gitu ya. Jadi kita semua sangat paham, para nasionalis, para pengagum Bung Karno, ya, para sejarawan itu semuanya paham bahwa Bung Karno itu pernah menyampaikan dalam satu forum pidato beliau, jas merah, jangan sekali-sekali meninggalkan sejarah. Kalimat itu disampaikan dalam forum nasional. Kalimat itu disampaikan bukan pada situasi forum ahli sejarawan atau para sejarawan dalam satu gedung yang terbatas atau forum terbatas, tetapi itu disampaikan dalam sebuah pidato nasional. Nah, artinya jangan sekali-sekali meninggalkan sejarah itu adalah sebuah peringatan, sebuah amanah dari Bung Karno, sang proklamator itu kepada bangsa Indonesia. Nah, disinilah saya, walaupun saya ini bukan latar belakang ahli sejarah, mencoba untuk menjalankan apa yang diperintahkan, diamanahkan oleh Bung Karno itu. Jangan sekali-sekali meninggalkan sejarah. Sehingga saya pun sebagai warga negara Indonesia berkewajiban untuk mempelajari sejarah. Mengapa?
Bung Karno menyampaikan itu. Ini sesuatu peringatan yang sangat penting loh itu. Ya. Nah, kalau kemudian ada satu pondok pesantren menyampaikan 17 Agustus 1945 itu adalah bukan kemerdekaan Republik Indonesia, tetapi adalah kemerdekaan bangsa Indonesia, mestinya siapapun yang mendengar itu harus berpikir positif. Kenapa ada pondok pesantren yang umumnya itu adalah yang dibahas itu adalah kitab-kitab agama, tetapi ini membahas tentang kebangsaan. Nah, semestinya kita yang mendengar itu mencermati ada apa ini. Nah, salah satunya yang mencermati itu adalah kemudian saya ada apa ini. Karena memang selama ini menjadi pertanyaan yang kami tidak pernah mengutarakan kepada yang lain, tetapi kami merenung, kok bisa 17 Agustus kemerdekaan bangsa Indonesia, benarkah itu? Nah, makanya saya ingat apa yang disampaikan oleh Bung Karno bahwa jangan sekali-sekali meninggalkan sejarah jasmani. Itu ya Mas Budi, awalnya itu dulu ya. Itu kalau saya ditanya pernah menulis ini dan apa hubungannya dengan pernyataan yang disampaikan oleh pesantren Sidikiyah yang ada di Jombang. Nah, kemudian kalau apa yang kemudian saya tulis ini kemudian mengulas tentang sejarah, saya ingin menyampaikan dulu koridor-koridornya. Jadi begini, di dalam ilmu sejarah memang secara umum yang menggali tentang sejarah-sejarah adalah orang-orang yang memang ahli sejarah. Dalam ilmu secara umum, ya, dalam ilmu yang secara umum, tiap-tiap ilmu itu memiliki metode penelitian, ya, yang dikenal ada metode penelitian induktif, ya, menggali informasi sampai ke akar-akarnya, dan kemudian ada metode penelitian deduktif, menggali informasi berdasarkan referensi-referensi teori-teori yang sudah ada. Nah, saya mengkombinasikan dua metodologi penelitian ini. Dua metode penelitian ini saya pergunakan untuk menggali informasi sejarah. Menggali informasi sejarah yang mana sudah ditulis para sejarawan, para ahli sejarawan, ya. Kemudian ini saya susun menjadi sebuah penelitian kecil. Benar enggak 17 Agustus 1945 ini adalah kemerdekaan bangsa Indonesia? Itu yang kami lakukan. Sehingga kemudian kami hasil penelitian kecil ini kemudian kami susun menjadi sebuah buku. Dan buku itu tebalnya kurang lebih 280 halaman dengan 12 bab, dan kemudian dari penelusuran dari buku-buku sejarah dan penelusuran pada ahli sejarah, saya mendapatkan yang sesuai dengan buku ini. 17 Agustus 1945 negara Indonesia belum ada. Nah, apakah buku judul ini adalah pernyataan saya? Bukan. Judul ini bukan pernyataan saya. Ini adalah sebuah rangkuman dari buku ini. Nah, siapa yang menyatakan ini? Yang menyatakan ini adalah Bung Karno sendiri. Dari Bung Karno sendiri. Dari berbagai macam buku-buku yang ada. Dari berkaitan buku itu, kami kurang lebih ada sekitar 100 buku yang saya jadikan referensi. Sebenarnya lebih. Tapi yang saya masukkan ke buku ini menjadi referensi utama itu ada kurang lebih hampir 100 buku. Tapi sebenarnya yang saya baca lebih dari 200 buku. Hanya saja ini mungkin masih kurang sesuai sehingga tidak saya masukkan. Ini akan menimbulkan polemik, tidak saya masukkan. Ya, tetapi yang buku itu yang layak, kemudian referensi itu layak saya masukkan di sini. Dan sekali lagi saya katakan ini adalah pernyataan Bung Karno. Pernyataan Bung Karno. Pernyataan Bung Karno. Kok bisa kan gitu? Nah, itulah
Makanya saya bersyukur kalau ada pesantren yang kemudian memberikan pernyataan itu. Nah, ini sesuatu yang saya katakan sebuah ketelitian, sebuah kejelian dari seorang pimpinan pesantren yang mencermati pernyataan-pernyataan resmi yang ada di Indonesia ini, bahwa ternyata pernyataan 17 Agustus 1945 kemerdekaan Republik Indonesia itu sebenarnya kurang tepat. Gitu. Sebenarnya kurang tepat. Coba kita sebelum sampai kita kembali pada sebuah fakta sejarah, tapi kita ingat-ingat saja tentang teks proklamasi. Ini contoh ya, teks proklamasi itu kita semua pasti paham, pasti kita setiap tahun setidaknya setahun sekali kita setidaknya mendengar atau ikut mengucapkan ya, proklamasi kami bangsa Indonesia dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia, gitu ya. Hal-hal mengenai pemilihan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara saksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Coba diperhatikan, atas nama bangsa Indonesia, Soekarno-Hatta. Coba ini. Kalau Republik Indonesia pada saat itu sudah ada, mestinya itu bukan atas nama bangsa Indonesia, tapi atas nama Republik. Mestinya adalah Republik Indonesia, Presiden Republik Indonesia Soekarno, Wakil Presiden Republik Indonesia Hatta. Mestinya seperti itu dari teks proklamasi. Dan gitu ya. Nah, itu juga di alinea pertama atau kalimat pertama teks proklamasi. Kami bangsa Indonesia dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Semestinya kalau itu adalah kemerdekaan Republik Indonesia, pernyataannya tidak seperti itu. Kami negara Republik Indonesia, mestinya seperti itu. Itu dari teks proklamasi. Sebenarnya dari sini aja sudah ketahuan ya, seharusnya kemerdekaan yang 17 Agustus 1945 tadi, kemerdekaan Republik dan bangsa sudah bisa di sebenarnya seperti itu. Tapi oke lah, karena ini sudah terlanjur puluhan tahun sejak kita ini masih sekolah dasar, kita dimasuki sesuatu pemahaman yang seperti itu. Ya, gitu Mas. Nah, itu contoh kecil. Kalau kita bicara sejarah, pertanyaannya akan menjadi begini. Pertanyaannya, teks proklamasi itu yang nyusun siapa? Oke, dilihat di dalam fakta sejarah. Yang menyusun itu adalah Insinyur Soekarno, Dr. Andes Muhammad Hatta, dan Ahmad Sutarjo. 3 orang ini yang menyusun. Tentu kan gini ya, ketika kita mengatakan sejarah 17 Agustus itu adalah kemerdekaan bangsa Indonesia, itu artinya kan tidak hanya politik yang merdeka itu, tetapi sebagai bangsa, kita itu sebagai bangsa Indonesia, itu kita merdeka. Kalau NKRI kan politiknya saja, tetapi sebagai bangsa, budaya kita kan harus merdeka, ekonomi kita harus merdeka. Kalau katanya sekarang ini kan kita masih terjajah soal budayanya, soal ekonominya. Betul tidaknya itu nanti kita bahas di tempat lain. Tetapi bahwa saya sepakat kemerdekaan bangsa Indonesia. Tepuk tangan. Nah, yang ditunggu itu kata saya sepakat semuanya itu. Ngapunten Prof, ini model Bloko Sutonan aja itu. Jadi percaya gak sih, wong jelas tulisannya ngono kok ndak ditafsir, kan begitu ya. Ada lagi atas nama Sivitas Akademika Universitas Bung Karno mengucapkan Dirgahayu kemerdekaan bangsa Indonesia yang ke-73. Merdeka! Kami Soekarno Muda mengucapkan Dirgahayu.